Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sera Dewi Naungulan dari kelas 10 MIPA. Di sini saya akan menjelaskan proses integrasi bangsa Indonesia pada masa Islam. Integrasi suatu bangsa merupakan proses sejarah yang panjang. Integrasi bangsa Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adanya ketertarikan budaya, persamaan kepentingan, penggunaan bahasa yang sama, pengakuan sistem nilai yang sama, serta persamaan identitas dan solidaritas sebagai satu bangsa telah mendorong integrasi bangsa Indonesia. Selain itu, adanya interaksi dan komunikasi antar suku bangsa telah mempercepat proses integrasi bangsa Indonesia. Proses yang pertama, peran ulama. Integrasi bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran ulama. Pada saat melakukan islamisasi di berbagai wilayah Indonesia, A. Wali Sanga. Wali Sanga berperan penting dalam proses penyebaran Islam di Pulau Jawa. Dalam menyebarkan agama Islam, para wali menggunakan cara-cara tertentu agar lebih mudah diterima masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, kesastraan Jawa selalu mengandung konsep-konsep mistik. Yang kedua, wayang digunakan sebagai media dakwah. Yang ketiga, kompleks makam yang disusun mirip punden berundak. Yang keempat, bangunan makam dan hiasannya menunjukkan akulturasi budaya Islam dan Hindu. B. Kaum Sufi. Islamisasi juga dilakukan oleh para Sufi melalui tasawuf atau mistik. Di Pulau Jawa, kaum Sufi memperkenalkan ajaran tasawuf melalui tarekat-tarekat dan kesastraan suluk. Salah satu tarekat yang memiliki pengaruh besar dalam islamisasi adalah tarekat Syatariah. Tarekat Syatariah di Sumatera disebarkan oleh Abdul Raufal Fangsuri dari Singkil Aceh. Di Jawa Tengah disebarkan oleh Syekh Abdul Muhyi dari Tasikmalaya. Penyebaran tarekat di Indonesia melalui jalur perdagangan. Sejak awal, Aceh berkembang menjadi pusat perdagangan di Selat Malaka. Jalinan perdagangan menjadi media penyebaran tasawuf ke Indonesia bagian timur. Di Kepulauan Maluku, islamisasi dilakukan oleh ulama Gresik. Pada abad 15, daerah Gresik menjadi pusat perkembangan Islam di Jawa Timur. Yang kedua, perang perdagangan. Proses integrasi di Indonesia dilakukan pada masa Islam terlihat melalui kegiatan pelayaran dan perdagangan antar pulau. Pelayaran berlangsung dari daerah ke satu daerah lain, bahkan antar negara dalam waktu yang lama. Akibatnya, terjadi interaksi antara perdagangan dan penduduk setempat. Interaksi ini yang mendorong proses integrasi. Sejak zaman dulu, Indonesia menjadi tempat persilangan jaringan pelayaran yang menghubungkan peradaban Romawi, Timur Tengah, India, dan Tiongkok. Indonesia menjadi pusat perdagangan internasional. Jaringan perdagangan tersebut menyebabkan munculnya kota pelabuhan seperti Malaka, Aceh, Banten, Demak, Tuban, Gresik, Makassar, dan Ternate. Perkembangan perdagangan di kota-kota pelabuhan Indonesia mengalami perubahan setelah kedatangan bangsa-bangsa Barat pada abad 16. Mereka berusaha menguasai pusat perdagangan di berbagai wilayah. Yang ketiga, peran bahasa. Bahasa jiwa bangsa. Begitu kata pepatah Melayu menunjukkan bahasa sebagai identitas suatu bangsa. Oleh karena itu, bahasa menjadi salah satu faktor pendorong integrasi suatu bangsa. Sebelum kedatangan Islam di Kepulauan Indonesia, sudah terdapat berbagai bahasa menurut John Crawford. Bahasa Melayu merupakan bahasa yang paling cepat berkembang di Indonesia. Bahasa Melayu memiliki peran penting dalam proses integrasi bangsa Indonesia. Menurut Taufik Abdullah, perkembangan budaya Melayu di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Seperti berikut. Yang pertama, suku bangsa Melayu memiliki peran penting dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan. Yang kedua, suatu bangsa Melayu memiliki tradisi merantau. Yang ketiga, perpindahan penduduk suku Melayu pada abad 15. 4. Perkawinan antar dinasti dan aliansi politik di Indonesia telah mengaruhi proses penyebaran budaya dan bahasa Melayu. Sikap perdagangan Indonesia yang berpikir praktis dalam kegiatan perdagangan telah menyebabkan bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa dalam kegiatan transaksi perdagangan. Sebagai lingua franca, bahasa Melayu mudah diterima dan digunakan para perdagangan di Indonesia karena
Yang pertama, struktur bahasa sederhana sehingga setiap orang mudah menerima dan menuturkannya. Yang kedua, bahasa Melayu bersifat merakyat, tidak terdapat perbedaan pada tingkatan masyarakat seperti dalam bahasa Jawa. Faktor tersebut melatar belakangi para tokoh pergerakan nasional untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai dasar bahasa Indonesia. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia difungsikan sebagai bahasa pemersatu bangsa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.